kopi hitam. Saya memang kopi mania ini. Programmer itu kopi mania. Gitu, iya benar. Orang tua saya tuh jualan kopi, Pak. Oh gitu. Ayah saya yang dimana dia harusnya tercinta kopi, dia malah nggak cinta kopi. Karena Bukan yang nggak suka gimana sih, cuman bosan bukan peminum kopi lah. Malah ibu saya yang istilah bisnisnya awalnya bukan kopi, malah dia yang minum kopi. Oke. Saya cerita dulu atau bagaimana? Boleh, Pak. tapi saya kenalkan dulu. Baik. Ya, Pak Effendi ini adalah CIO-nya lah untuk Airlangga. Oke. Airlangga ini. Saya Sugiarto. Iya. Ya. Mas Sugiarto ini adalah CIO-nya Airlangga. Airlangga itu universitasnya ternyata cukup serius di IT. Kita nggak pernah tahu, tapi dia mereka urutan keempat setelah UI, BINUS, ITB, gitu kan. Bandwidth mereka 1,3 giga. Oke. Dan mahasiswa 32.000. Gitu ya. Tantangan terbesar tahun ini adalah karena ini mungkin tahun terakhirnya beliau 2015 adalah ingin melay down foundationnya supaya IT itu tidak dianggap cost center oleh rektor baru nanti, dan bagaimana ini bisa terus akhirnya berkesinambungan ke 2016, 2017 dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, minggu ini rencananya akan ke IBM, HP, Cisco, sama Microsoft ya Pak ya. Hari ini bebas. Hari ini 2. Jadi nggak apa-apa, terserah sampai jam berapapun nggak ada masalah. Karena nanti saya bisa kontak. Hari ini itu saya ke IBM sama ke Cisco. Oh, ke Cisco. Jauh Pak di saya nggak tahu, nanti saya kontak-kontakan aja. Lebih dekat ke Microsoft sama HP. Tapi sudah ada jadwal Microsoft besok. Gitu. Besok ke HP juga besok. Hari Rabu cadangan lah ya. Ya. Microsoft HP oke lah. Di sini ke Cisco itu yang jauh. Iya Pak. Iya. Ya sudah nggak apa. Nah, apa lagi? Selama ini kita kontak dengan Pak Andri, stafnya Pak Sugi ya. Nah, silakan Pak Sugi lanjutkan Pak ceritanya. Pak. Siap. Ya, jadi saya adalah yang mendesain IT-nya UNER ya. Jadi sejak 2011 saya mencoba untuk membuat UNER itu menggunakan IT dengan benar. Jadi apapun itu saya desain by design, tidak hanya sekedar tumbuh liar. Untuk itu IT UNER fokusnya bukan hanya sebagai servis untuk mahasiswa, tapi kekuatan branding universitas. Karena misalnya kekuatan branding universitas berarti pelayanan kepada mahasiswa itu menjadi nomor 1. Maka untuk itu banyak fasilitas, banyak peralatan yang harus saya beli untuk kepentingan servis pada mahasiswa. Banyak yang sudah kita lakukan, kita sudah bangun data center dan sebagainya. Yang sekarang ini dalam akhir 2014 sampai 2015 saya ingin menenggelamkan Airlangga ini dalam sosial media sebenarnya. Kekuatan kolaboratif. Kesambung satu-satu. Siap. Jadi kekuatan kolaboratif artinya kelas itu mau saya sambungkan dengan cloud. Makanya saya ngobrol dengan Microsoft dengan 365-nya begitu dan seterusnya. Nah, untuk kepentingan itu maka saya butuh yang beberapa minggu ini saya eksplorasi BYOD ya, Bring Your Own Device ya. Artinya saya ingin menenggelamkan mahasiswa UNER itu menjadi mahasiswa yang kemana-mana menggunakan device yang dia miliki, dia sudah bisa belajar. Karena saya sedang mendesain dengan Microsoft itu sebuah sistem cloud untuk akademik di UNER. Jadi mereka bisa menggali, melakukan eksplorasi terhadap akademik yang mereka miliki, termasuk juga bisa melakukan kolaborasi lewat sosial media. Itu saya kerjasama dengan Microsoft. Saya sudah ngobrol dengan Microsoft. Di mana saja ketika mereka menyentuhkan kakinya di Universitas Airlangga.
Karena bandwidth kami gede, maka fokus kami sekarang adalah konten. Tahun depan saya targetkan bandwidth kami itu 2,1 giga. Kalau misalkan saya hanya berbicara gedenya saja, maka nggak akan banyak membantu akademik. Maka untuk itu saya harus ikut di dalam proses bagaimana mengisi supaya kegiatan mahasiswa di kampus itu dengan bandwidth gede ini bagus. Gitu. Jadi seperti YouTube, seperti Facebook, seperti streaming, Skype dan sebagainya itu no buffering. Komitmen kami gitu. Ini menarik Pak, karena biasanya di beberapa kampus yang saya lihat ya, mereka justru menahan. Tidak boleh Facebook, tidak boleh YouTube. Oh, beda. Kami kerja, kalau bagi kami Facebook itu kuliah. Kuliah. Jadi sejak mahasiswa awal itu sudah kami masukkan ke Facebook. Jadi mahasiswa baru ketika baru diterima di SNPTN, diterima di Mandiri, diterima dimanapun itu langsung dicegat pada satu klik Facebook untuk bareng-bareng. Jadi tidak ada ceritanya mahasiswa UNER tidak punya Facebook, tidak ada. Gitu. Dan ngobrolnya kami pun itu sudah ngobrol di Facebook. Jadi grup kelas dan sebagainya itu sudah jadi grupnya di Facebook. Jadi dosen dan sebagainya sudah di Facebook. Artinya komunikasi konten internet bagi kami tidak ada isu. Isu yang berikutnya adalah BUD tadi itu. Jadi bagaimana saya bisa membuat konten yang ada di Universitas Erlangga itu sehat. Artinya saya bisa memfilter supaya mereka tidak masuk ke halaman-halaman yang aneh-aneh itu. Ya, saya sementara ini menggunakan cyberroom yang dalam tanda petik tidak puas. Gitu, internet management filtering dan sebagainya saya kurang puas. Gitu. Apalagi bandwidth kami makin naik itu saya nggak begitu puas. Ya, karena janjinya 4 giga throughputnya 1 giga. 1 giga aja kolek. 900 saja itu sudah sudah teriak-teriak itu orang-orang. Sudah buka halaman itu sudah sekitar 5 detikan jadinya. Oke. Gitu. Nah, ada apa gitu. Udah lepas aja ya gitu. Lepas itu yang POC 12 giga janjinya itu? Iya, itu pun kolek. Nah, saya mencoba mengamati setelah saya memang dapat presentasi dari salah satu vendor hardware ya. Ya, kalau saya sebut dari HP gitu ya. Ya, jadi ketika saya di UI, ketika acara e-learning itu mereka presentasi itu dan saya merasa ini yang saya cari gitu ya. Ini yang saya cari. Jadi bagaimana saya bisa memonitor, bagaimana saya bisa melihat mereka itu penggunaan bandwidthnya seperti apa, kemudian rata-rata yang diakses itu apa, saya bisa mendapatkan statistiknya itu, gitu. Dan di kami itu memang tidak seperti yang direkomendasikan di HP bahwa mereka bisa registrasi sendiri. Di kami tidak boleh, karena bandwidth kami hanya untuk mahasiswa UNER dan kami punya SSO single sign on. Jadi dengan Google pun kami sudah user dan passwordnya jadi satu gitu. Jadi email dan sebagainya itu semua sudah satu user dan password. Satu user password diganti, semuanya ganti semua. Bapak ada Active Directory di sana, Pak? Oh iya. 2008, 2012? Iya. Artinya gini, untuk otorisasi clear lah. Iya. Otorisasi clear. Jadi Active Directory mau kita pakai apa yang pakai MySQL itu? LDAP atau apa? Bukan, ya LDAP kan Active Directory itu. Ya soalnya itulah. Otorisasi clear lah. Otorisasi clear karena tidak mungkin saya kehilangan satu mahasiswa pun tidak mungkin. Jadi kami membangun yang namanya cyber campus. Kami tidak main-main ini. Kami membangun cyber campus yang berbasis Oracle. Gitu. Ini tabelnya sudah 400 tabel. Jumlah rekodnya sudah puluhan juta rekod. Dan ini menangani semua aktivitas mahasiswa akademik dari ujung ke ujung. Artinya dari si administrasi clear. Administrasi pembelajaran clear. Sekarang tinggal masuk di arena proses belajar mengajar itu sendiri. Jadi bagaimana saya bisa membantu memanage proses belajar mengajar yang ada di sana karena administrasi kami clear gitu. Jadi kami tidak mungkin untuk keliru bahwa ini bukan mahasiswa UNER, nggak mungkin. Karena kami tidak kehilangan satu mahasiswa pun, tidak kehilangan. Kami tidak akan kehilangan mahasiswa ini semester berapa, ngambil berapa, totalitas semua feature, semua kebutuhan akademik mereka clear. Gitu. Jadi katakan aja misalnya saya membuat perangkat yang saya mahasiswa ini di filter hanya boleh ini, itu saya clear. Begitu.
Makanya saya tidak main-main untuk membuat kuliah. Jadi istilahnya kuliah saya itu akan saya tenggelamkan di dalam cloud. Jadi setiap kelas saya akan saya tenggelamkan di dalam cloud, dan itu saya ngobrol cloudnya dengan Microsoft. Oke. Nah, saya sekarang butuh identifikasi dari device yang ada, begitu. Itu yang sampai sekarang saya kelabakan. Gitu. Jadi ini yang sampai sekarang saya tidak mengerti bagaimana mendapatkan solusinya. Kemarin ketika saya dapat presentasi dari HP, saya dapat itu, dan luar biasa yang saya dengar, dan saya sampai telepon kemana-mana itu. Tolong buatkan janji saya dengan HP dan sebagainya. Akhirnya saya ngobrol dengan Pak Andri tadi saya marahi, Bapak ke IBM saja gitu. Akhirnya sudah sekalian kalau gitu, HP, IBM apa lagi yang bisa, Cisco bisa gitu. Nah, mungkin kalau misalnya memang minggu depan ada yang lain, oke. Begitu, garis besarnya begitu. Nanti mungkin kalau misalkan setelah Bapak bercerita, kita bisa menindaklanjuti dengan keterangan berikutnya. Oke. Saya mau clarify dulu Pak, istilah BYOD, bring your own device itu apa aja Pak? Karena sebenarnya umumnya kalau ngomong BYOD orang pasti mikirnya kan smartphone, tablet gitu ya. Cuman customer kita yang kita tangani juga BYOD-nya, Telkom Indonesia, yang istilah mereka BYOD adalah desktop dan notebook pun mereka bilang this is BYOD. Nah, saya mau clarify nih, scope BYOD di Unair itu sampai apa? Semuanya. Semua berarti termasuk desktop, notebook juga termasuk ya Pak ya? Oke, berarti kalau tadi Bapak bilang Bapak udah pakai apa tadi? Cyber Campus? Bukan, yang solusi untuk nge-track activity mahasiswa. Cyber Campus itu buatan kami sendiri. Oh, bikinan sendiri, in-house. Iya. Cyber Room kan? Cyber Campus yang kalau yang bandwidth management tadi Cyber Room ya. Jadi Cyber Room itu lebih ke bandwidth managementnya. Bandwidth management dan filter URL. URL. Kemudian website ini. Kemudian game dan sebagainya gitu. Oke. Jadi sebenarnya Bapak bikin kayak proxy server gitu lah ya Pak? Kalau proxy kan berbicara web saja ya. Iya. Jadi ya pokoknya filter lah gitu ya. Oh, filter. Ya, jadi gitu. Termasuk Bapak define protokolnya apa. Protokolnya. Oh, jadi kayak semacam firewall lah kalau saya bisa bilang gitu ya. Boleh. Oke. Dan challenge Bapak adalah yang Bapak buat itu tidak terlalu komprehensif untuk menangani hal tersebut. Iya. Jadi selama ini ketika semua feature dimainkan padahal lisensinya mahal, itu tidak optimum, hardware-nya kayaknya seperti tidak kuat. Gitu. Appliance based atau yang maksudnya Cyber Room. Cyber Room tuh appliance, jadi langsung ada hardware. Jadi maksudnya Mbak udah datang dengan hardware-nya gitu. Ya, kontrolnya setnya pakai web based, gitu. Apa saja, filter apa saja, misalkan halaman biru mana nggak boleh, kemudian halaman hacking gitu ya, itu ada kategori ya. Lalu itu kan kalau related ke mobile device, saya pindah ke mobile device itu roadmapnya Unair sendiri untuk mobile application development seperti apa Pak? Jadi gini, maksudnya kan tadi Bapak bilang kan untuk mempermudah activity dari mahasiswa dan lain-lain. Terus sebenarnya tergantung sih. Gini, intinya yang pertama otorisasi. SSO tadi bahwa yang menggunakan bandwidth kami hanya mahasiswa kami. Ya. Itu minimal itu. Betul. Itu saja bagi saya sudah sangat terpuaskan. Nah, minimal itu. Jika memang itu kemudian ditambahi monitoring bahwa saya bisa melihat, rata-rata mahasiswa fisip itu kok buka halaman-halaman Kompas gitu ya. Halaman-halaman Detik gitu ya. Jadi saya bisa melihat secara statistik sebenarnya mahasiswa saya butuh ini loh sebenarnya. Perilaku itu saya ingin dapat gitu. Karena memang otorisasi itu tidak mungkin saya tidak kenal dengan semua, karena 32.000 sampai sekarang 55.000 data baik yang sudah alumni itu kita sudah dapat. Kita sudah pegang gitu. Iya. Nah, artinya itu pembimbing saya manfaat itu data dasar kami yang sangat fundamental. Jadi saya nanti bisa dapatkan, mahasiswa semester 1 itu rata-rata kebukanya ini, mahasiswa semester 2 rata-rata kebukanya ini. Nah, itu saya bisa bermain statistik seperti itu. Luar biasa ya. Yang saya nggak pernah nyangka tuh satu Pak, bahkan
yang non IT background seperti Bapak, fisika gitu, malah lebih punya pikiran yang lebih luar biasa. Saya memahami IT secara fisika berarti. Bapak orang fisika, Pak? Orang fisika. Ampun Pak, saya nggak pinter fisika. Bebel. Oke. Monggo Pak sambil minum. Ya. Jadi kalau saya gambarin nih ya. Ini nggak terlalu asing kan Pak? Oh enggak. Saya sudah masuk IT sudah 16 tahun. Kalau Bapak bisa ngomong kayak gitu pasti. Oke, ini saya summarize dulu apa yang Bapak cerita tadi ya. Jadi intinya ini kita ngomong inilah langsung, saya nggak detailin di sini network arsitekturnya seperti apa. Intinya adalah ini gateway keluar intinya gitu kan. Intinya gateway keluar. Dan ini device-nya entah ya intinya saya ngomong desktop atau notebook, ini smart device. Nah, yang Bapak mau lakukan adalah sebenarnya Bapak mau ngelakuin sebenarnya URL visit masuk history. Tadi Bapak mau tahu statistik dia mau visit segala macam di map dengan user profile. Ya. Ya kan? Ya. Nah, ini bandwidth control saya nggak perlu jelasin lagi lah bandwidth control gitu kan. Nah, sebelum saya miss, ada lagi nggak yang lain sebenarnya Bapak? Yang terpenting dasarnya adalah otorisasi. Ya, ini saya mapnya di sini sih sebenarnya. Oh, ada authorization. Jadi minimal begini. Jadi ketika mereka mau masuk, mereka tuh harus dicegat pada otorisasi. Saat ini itu udah bisa dilakukan belum? Saat ini? Tuh, saat ini sudah. Sudah ya? Jadi gini. Karena di filter manajemen itu tidak sanggup saat itu. Tidak sanggupnya kenapa? Karena dia memaksa harus pakai IPv6. Ya, karena di belakangnya NAT itu pusing dia. Iya. Gitu. Oke. Gitu. Nah, bagi kami oke, kalau misalkan kita berbicara web based mungkin bisa diatasi, tapi kalau misalnya bicara aplikasi bukan hanya web yang difilter itu mungkin berat. Oke, kalau misalnya seperti itu minimal kita monitor webnya saja. Kemudian ketika mereka mau masuk, saya harus memastikan bahwa yang pengguna bandwidth saya itu memang benar-benar sivitas akademik UNER. Iya. Gitu. Itu yang saya bilang minimal protokol itu, karena kami kemana-mana sudah pakai SSO jadi email mahasiswa, seluruh mahasiswa kami itu kami beri email meskipun dia tidak minta. Bapak identity management dan access managementnya pakai apa Pak di UNER? Kita membuat sendiri pakai. Oh, bikin sendiri? Iya. Luar biasa Pak. Ya, luar biasa. Ya. Nggak, karena kita di IBM juga ada solusi yang boleh. Enggak, nanti kita lihat apakah memang itu lebih advance dari yang kami punya dan sebagainya, nggak ada masalah. Ya, ini saya overview sedikit aja sih Pak. Sebenarnya kan keuntungannya software yang dibeli dari vendor dibandingkan software yang bikin Bapak tuh masing-masing sebenarnya ada plus minusnya sendiri. Kadang-kadang nih kalau kita vendor IBM datang misalnya ke Unair gitu ya, Bapak udah bikin identity management dan access management very spesifik kebutuhannya dengan Unair, gitu kan? Spesifik banget sehingga pada saat kita datang yang kita dengar, wow, it's very unique. Kita nggak ada capability itu, tapi kita bisa. Tapi begini, kami ini tidak hanya berpikir tentang Unair saja, artinya bahwa apa yang kami buat ini untuk kepentingan perguruan tinggi se-Indonesia. Oke. Nice. Artinya bahwa kami akan gratiskan ini untuk perguruan tinggi se-Indonesia. Oh. Wah, luar biasa. Punya komitmen itu. Punya visi seperti itu ya? Iya. Jadi memang ini dibangun dengan kepentingan UNER untuk ini. Calon menteri. jadi kalau identity management dan access management kita ya keuntungannya adalah kita sudah menyiapkan istilah kita tuh adaptor. Jadi kalau kita mau push identity ke aplikasi X, kita udah ada. Oke. Kalau ke situ udah ada ya, kita ada listnya. Suatu saat nanti ketika kita habis diskusi, rasanya memang misalkan saja ada sesuatu yang memang bisa dipakai untuk memperkuat kami di UNER, monggo datang ke saya. Ya. Nih saya kasih overview aja. Mungkin saya pun cuma bisa cerita kulitnya untuk related ke identity management karena itu bukan portfolio saya, tapi saya dulu pernah handle sebentar, jadi high levelnya saya bisa jelasin lah ke Bapak lah. Jadi intinya we have that kind of product, oke. Dan plus keunggulannya kita mungkin kita ada workflow engine-nya juga Pak di identity management-nya gitu. Jadi kalau request identity sebelumnya mungkin nggak ada approval misalnya gitu ya. Ini dia udah ada kemampuan untuk bikin approval workflow-nya. Ini di approve apa enggak dan lain-lain seperti itu kan. Oke, itu lain cerita lah ya. Nah, sebenarnya saya ini dari brand yang dulu namanya Tivoli. Bapak pernah dengar nggak dulu brand Tivoli? Oke, saya tuh datang dari brand namanya Tivoli tapi sekarang tuh udah namanya
cloud and smarter infrastructure. Jadi depannya cloud and smarter infra. Oke. Nah tadi Bapak ngomong cloud, nah kita bisa ngomong sedikit lah nanti mengenai cloud. Nah kalau related ke BYOD, apa yang saya bisa bantu? Saya ngomongnya, saya bisa bantu adalah saya membantu manajemen dari level device, Pak. Dari level device. Nah kalau level seperti ini, yang di sini, saya bisa cater sebagian dari sisi sininya. Oke. Untuk yang komprehensif yang kayak bandwidth control lainnya mungkin Irsan perlu kontak GTS untuk hal tersebut. Rasanya sih masih kami yang dengan yang tadi saya belum tadi masih bisa tercover itu. Ya biarin aja dulu berhenti. Nah kita tuh bisa cover kalau di istilah di kita tuh sebenarnya endpoint management sebenarnya. Kita ngomong endpoint management. Jadi adalah ini yang kita sebut endpoint. Ini kita sebut endpoint. Jadi device yang langsung dipegang oleh user. Itu yang kita manage. Apa yang kita manage? Yang kita manage pasti kita ngomong configuration. Ini configuration entah itu saya ngomongnya notebook lah ya, status notebook atau smart device. Oke, ini yang kita manage configurations. Dan next kita juga manage security. Sama, ini juga kita cover di notebook dan di smart device. Oke. Nah, tadi saya sempat tanya Bapak mengenai mobile applications. Kenapa saya nanya? Karena sekarang kan trennya tuh mobile applications mulai menggila tuh ya Pak ya. Saya nggak tahu di United, makanya tadi saya roadmap-nya Bapak di United itu seperti apa untuk mobile applications. Mungkin Bapak bilang, oh kita akan bikin mobile application untuk mahasiswa kita atau untuk orang tua mahasiswa kita sehingga mereka bisa mengakses data akademis atau mahasiswa bisa lewat apa? Saya udah lama lulus, saya lupa istilahnya apa? SKSR sih. KRS itu melalui mobile device segala macam. Nah itu sebenarnya yang kadang-kadang orang lupa itu adalah masalah faktor security di mobile app-nya itu. Gitu. Nah ini kita bisa cover juga di security di mobile applications level. Oke. Nah saya nggak tahu solusi. Nah kalau yang Bapak lihat dari HP itu ya Pak ya, sebenarnya apa sih yang di-provide di level ini atau di level sini? Nah gini. Kemarin itu karena waktunya pendek, jadi kenapa saya harus ketemu lagi? Karena saya ingin mendetailkan itu. Tapi yang jelas dia bercerita banyak hal di klien itu, di front end-nya itu banyak hal yang dia bisa mendeteksi gitu. Gitu. Ini bisa deteksi A, deteksi B, nah itu saya belum tanya. Apakah ada nanti meletakkan satu hardware sendiri atau apa itu yang saya akan dekati. Gitu. Yang jelas memang iya. Dari sisi security ini kita sudah mencoba melakukan manajemen ya, dan kami ini satu-satunya sampai sekarang perguruan tinggi yang sudah lolos ISO 27001, Pak. Oh, hebat. Oh ya? Iya. Wow. Kami satu-satunya perguruan tinggi yang sudah ISO 27001, bukan main. Ayo serius ini. Nah, itu Bapak bagaimana caranya men-track beneran bahwa komputer ataupun mobile device mahasiswa comply dengan standar tersebut? Ya, yang pertama begini, peralatan yang kami punya itu belum bisa, yang saya amati dari teknologi yang kami punya saat ini belum bisa ngobrol di bawahnya NAT. Ya. Makanya harus pakai IPv6 supaya IP-nya tidak dimasking oleh IP ya IP-nya apa itu backbone. Betul. Ya itu. Jadi kita selalu kehilangan yang ketemu dengan jadi yang ngobrol dengan pusat informasi kita itu kan punya 14 fakultas. Gitu. Yang ngobrol itu hanya router-router yang ada di itu. Jadi kita punya NAT. Gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau saya kesimpulan sebenarnya Bapak tuh ada kebutuhan nggak sih untuk ngedeteksi? Oh, sangat. Nah itu dia. Sangat banget. Nah itu yang masalahnya saya bilang BYOD tadi itu. Kalau misalkan saya hanya mendeteksi trafficnya itu sudah biasa kami lakukan. Yang kami ingin lakukan sekarang itu adalah ketika mereka di kelas, mereka mengakses apa, mereka harus benar-benar adalah otorisasinya kita pegang dan seterusnya. Saya bisa melihat bahwa kelas itu nanti saya buat. Misalkan komputer di sekarang ini kan di masing-masing kelas sudah ada PC masing-masing. Sudah ada proyektor. Satu PC dan satu PC proyektor. Sudah ada PC, satu proyektor itu sudah 500 kelas itu sudah ada semua. Terus kemudian kita akan melengkapi dengan fingerprint itu dan yang lain. Jadi kita sudah
komputasi. Nah, tinggal bagaimana nanti kelas itu akan saya masukkan di cloud yang saya ngobrol dengan Microsoft. Betul. Nah, ketika ini ketemu di cloud, Digital biasanya tinggal nggak perlu pakai flash disk, biasanya tinggal oke kita sekarang akan bahas bab ini. Bab itu sudah ada di cloud semua. Jadi maksudnya tinggal buka device-nya masing-masing, baik laptop maupun itunya, kemudian masuk bareng-bareng belajar di dalam satu drive cloud dari ruangan virtual yang sudah kita siapkan. Tapi Bapak sendiri udah sebenarnya di Unair sendiri punya, let's say tadi kan Bapak ngomong Microsoft ya, Bapak pakai SharePoint nggak? Nah, kami sudah istilahnya itu kami ini sudah punya MOU dengan Microsoft. Jadi ada Microsoft Office 365. Oh, Office 365. Jadi semua student akan dapat 1 terabyte. Dan sekarang saya sedang membuat desain untuk Microsoft dan saya katakan ini patennya Unair, saya bilang gitu. Nah, begini dan Microsoft sekarang ini sedang membuat itu dan besok itu saya ketemu untuk memastikan itu. Oke. Jadi yang saya mau tawarkan ke Bapak related ke ISO 27, saya lupa nolnya lebih atau kurang ISO ya. Itu kemampuan untuk Bapak membaca configuration dan security configuration di dua device ini. Dan kita bisa melaporkan ke sebuah dashboard mengatakan mahasiswanya kita sekian persen itu comply dengan ISO atau tidak. So itu yang bisa kita offer. Jadi kita punya solusi namanya IBM Endpoint Manager. Dan satu lagi Pak, sebenarnya saya ada nih MAAS. Nanti saya jelaskan. Nah, itu MAAS itu yang kemarin Pak Andri bilang. Dan ini namanya IBM QRadar. Oke. Positioningnya gimana? Positioningnya adalah si QRadar ini itu berfungsi sebagai dashboard. Dashboard yang memiliki checklist. Itu hardware apa software itu? Software. Sorry, ini appliance hardware Pak. Hardware. Kalau itu hardware. Nah, dua ini akan di-feed datanya dari si Endpoint Manager dan dari si MAS 360. Nah, yang ini akan touch ke device si mahasiswa langsung. Sorry, nambahin. Selain Endpoint Manager sama MAS 360, sebenarnya dia juga bisa ngambil data yang lain. Dia sebenarnya bisa ngambil dari data source yang lain. So, let's say Bapak udah punya solusi yang mirip-mirip kayak gini lah ya Pak. Misalnya Bapak udah punya gitu ya, ataupun dari vendor lain gitu ya. Saya ngomong third party lah ya di sini lah ya. Nah, dia tuh pun bisa ngasih data ke sini. Misalnya dari network Pak, saya kira kan pasti pakai Cisco atau pakai apa gitu kan. Pasti bisa tuh, atau dari aplikasi. Unggulannya solusi kita untuk yang Endpoint Manager ini, kita collect data dari sini secara real time. Nah, keuntungannya apa ya? Bapak dapat informasi seakurat mungkin. Meskipun itu di bawahnya NAT nggak masalah. Karena saya nggak usah jauh-jauh Pak, notebook saya itu ada. Silakan Pak. Sebentar ya, saya tadi. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Iya Pak Koko. Iya. Oke. Nggak pakai. Baik. Iya. Izinnya ke visi Bapak. Karena ketuanya kan visi. Siap. Tapi prinsipnya nggak ada masalah. Monggo. Host tetap ada. Siap. Lebih Baik. yang kayak gini. Iya, makin dari funding sudah ada pasti. Oh iya. Baik. Bapak. Monggo. Siap. Bapak. Monggo. So, kopinya di Mas Arya. Di Pak Arya. Siap. Waternon. Salam. Ya. Ini notebook saya ini, notebook semua orang IBM. Ini saya sambil minum ya. Oh, silakan. Ini gulanya Pak. Itu terinstall si Endpoint Manager ini Pak. Oh, terinstall. Iya, terinstall. Siap. Jadi walaupun kita di luar, saya tadi duduk di bawah di Starbucks gitu ya, itu tetap di maintain oleh si Endpoint Manager ini. Gitu. Jadi kalau mahasiswa Bapak ada kebutuhan untuk standarisasi seperti ini di komputer-komputer mereka, Bapak bisa bikin policy. Oke, policy itu Ini yang kemarin saya debat
lama dengan Pak Andre. Oh. Saya bilang begini, Pak Andre, itu strateginya gimana? Oh, itu harus ada agentnya, Pak. Yo. Gitu, itu saya bilang bisa nggak tanpa agent? Nah, gitu. Saya ngomongnya simpel gini aja, Pak. Kalau ada agent atau nggak ada agent, kita ada beberapa activity yang bisa dilakukan tanpa agent. Oke. Tapi itu jauh lebih simpel dibandingin kalau kita bisa tanam agentnya tersebut. Kalau ada agent itu misalkan begini, saya cuma memikirkan bahwa mahasiswa kami itu kan 36.000 ya. Ya, nah, sama dengan ketika kami sekarang ini berlangganan Panda 2.500 kan, memang ini nih. Panda antivirus ya? Iya, antivirus maksudnya gitu ya. Itu kan cloud itu. Itu saja kami kesulitan padahal sudah cloud itu. Kesulitannya di mana, Pak? Kesulitan kan mereka harus masang agent juga ya, install dosen-dosen, mahasiswa, kalau mahasiswa sih nggak ada masalah. Dosen dan sebagainya itu yang menginstallnya saja itu padahal hanya tinggal klik-klik saja, itu aja merasa ribet. Mungkin saya cerita gini, Pak. Oh, sebentar. Jadi agent itu si dosen yang harus ngeklik sendiri. Oh iya. Iya, tapi sudah di cloud. Ini alamatnya ini Bapak ya, gitu. Biar saya kasih ke sana. Kalau di kita sih, Pak ya. Oke, mungkin saya gini. Notebooknya ini semua di-provide oleh Unair atau mereka bawa sendiri semua? Mereka bawa sendiri. Bawa sendiri semua. Oke. Nah, Bapak tahu passwordnya mereka apa enggak nanti? Misalnya pada saat mereka datang. Tahu. Oh, tahu Pak? Tahu lah. Jadi sebenarnya. Tapi meskipun terencrypt ya. Jadi gini, kami seperti saya katakan tadi ya, saya itu punya cyber campus single sign on. Yo. Jadi artinya kalau mereka masuk ke email kami itu anti hacking. Karena apa? Karena emailnya Google, kami sudah kerjasama. Jadi itu passwordnya itu ngikut passwordnya cyber campus. Passwordnya cyber campus diganti, passwordnya email langsung ganti. Oke. Berarti Bapak punya password lokal administrator mereka nggak? Punya. Ya udah, jawabannya gini Pak, kita ngelakuinnya remote deployment. Even mahasiswa dan dosennya tersebut tahu-tahu terinstall aja Pak. Karena saya pun kayak gitu di sini. Jadi gini, kita dikasih komputer waktu itu sama helpdesk. Komputer. Terus terang waktu itu kosong komputernya. Untuk komputernya kosong. Terus tahu-tahu udah ada agentnya si endpoint manager. Sudah, ya itu kalau misalkan kami yang memberi itu kan. Ya, makanya tadi saya nanya, Bapak tahu local administrator passwordnya apa enggak? Kalau Bapak tahu, oke, pada saat mahasiswa datang ke kampus, berarti dia akan connect ke jaringan kan? Connect ke jaringan. Nah, Bapak dari solusi endpoint manager ini secara periodik kita bisa ngelakuin scanning komputer mana. Saya ngomong gini deh, device mana yang terkonek ke jaringan, which is berarti udah punya IP, oke, dan belum ada agentnya. Nah, belum ada agentnya. Nah, kita dapat infonya itu, Bapak bisa push. Otomatis mahasiswi, dosen transparan dari sisi mereka. Mereka tidak perlu melakukan apapun. Ya. Gitu. Dipaksa ketika masuk ke jaringan harus. Iya. Jadi otomatis pada saat agentnya terinstall, langsung dia report ke server. Iya. Langsung, oh ini konfigurasi seperti ini. Nggak cuma report doang Pak, Bapak udah punya policy-nya kan? Secara otomatis pula agentnya itu akan konfigur. Oh, policy-nya harus ini. Ya. Oke, kalau itu oke. Nah, use case-nya saya nggak usah ngomong. Seberapa ringan lah itu? Seberapa mengganggu? Oke. Nanti apakah nanti bentrok dengan antivirus? Iya, betul. Kalau ini jadi saya kayak marketing juga, tapi ini kenyataannya gini. CPU-nya kita pakai cuma 2%. Oke, gitu ya. RAM-nya, saya ngomong RAM. Sama si Panda juga ngomong begitu. Gini, saya bisa kasih tau bedanya apa? RAM-nya kita average pakai 20 MB. Tapi sekarang Pak, yang orang khawatir itu lebih ke CPU. RAM murah, besar sekarang komputer semua ya kan? Segala kalau 2% ini nggak ada masalah. CPU kita hanya 2%. Nah, uniknya kita apa? Kenapa saya ngomong saya highlight 2%? Kita memaintainnya itu tadi yang saya bilang. Saya ngomongin ini. Itu semua OS. Oke, OS yang kita support Windows, Linux, Unix, Android. Nah, ini saya ngomong yang ini dulu Pak, desktop, notebook dan desktop. Kalau yang Android dan Mas 360, Android itu dan ini ada di sini. ISO, iOS, ISO. ISO. Oke, nih jadi ini mungkin saya mappingnya gini Pak. Oke. Nah, tambah itu lagi Macintosh. Oke. Nah, itu tambahin Solaris. Kan Unix. Oh, oke. Jadi
Jadi sebenarnya saya nggak ngomong cuma masalah komputer mahasiswa, Pak. Even kalau saya udah nunjuk ke sini, ini saya udah ngomong data centernya Bapak. Sekali lagi, Bapak ada kebutuhan ISO 27001 tersebut. Pasti kan berapa lama saya akan diaudit data centernya Oh iya, Bapak. kami sudah 2 kali diaudit. 2 tahun ini. Kita bisa mengenforce policy yang related ke ISO 27000 dan di-maintain secara near real time dengan penggunaan CPU yang 2%. Oke. Kalau ada agent sepakat lah. Ya, sepakat. Ya. Dan itu ringan banget. Ya. Karena dia hanya meaningful yang diinformasikan. Ya. Dan ini mungkin saya cerita uniqueness-nya. Ini Bapak boleh compare solusi kita. Bapak ketemu HP, Bapak ketemu Microsoft, siapapun Bapak boleh compare. Ini saya keep in mind uniqueness-nya kita. Walaupun CPU kita 2%, kita memaintain configuration-nya tuh near real time. Near real time maksudnya seperti apa? Let's say Bapak udah bikin policy namanya A, B, C, D. Ini item security-nya Pak ya. So let's say misalnya, DNS servernya mesti mati, SMTP servernya mesti mati. Intinya ini masing-masing punya policy sendiri. Nah, agentnya kita, dia akan baca A, B, C, D. Terus dia akan langsung balik lagi ke atas Pak. A, B, C, D. Jadi dia akan looping terus. Oke? Pada saat dia menemukan, item yang B tidak sesuai, dia akan langsung benerin saat itu juga. Oke, ini near real time. Nah, saya highlight ke vendor yang lain pada saat Bapak ketemu. Bapak boleh tanya, Bapak cara memaintain ini seperti apa? Pasti mereka bilang, kita akan setting interval berapa lama sekali agentnya akan men-scan. Atau sehari saya akan men-scan berapa kali. Ya, itu kan intinya apakah memang dari pusat, apakah dari lokal mesin kan? Betul. Nah, uniqueness-nya kita, udah kita pakai hanya 2% CPU-nya. Kita memaintainnya seperti ini terus-terus. Dari mesin lokal. Ya. Dan pada saat mahasiswa itu cabut komputernya nggak connect ke jaringan Bapak lagi, agentnya akan tetap memaintain ini. Ya, karena lokal. Ya. Karena dari mesin lokal. Betul. Ya. Nah, itu uniqueness-nya kita, Pak. Kita pemakaian CPU-nya kecil, kita memaintainnya seperti ini, looping terus. Oke. Jadi pada saat itu harus hardware khusus ya yang menerima itu. Maksudnya Yang itu yang ini. itu apa? Ini saya ngomong di level di sini Pak. Jadi ini tuh sebenarnya cuma dashboard doang yang ini. Oke. Dashboard yang punya compliance-nya ISO-nya itu, compliance. Nah, si endpoint manager ini yang akan membaca konfigurasi dari si komputer. Itu hardware ya? Software, Pak. Software agen tadi ya, agent tadi. Iya. Dia ada servernya juga sih Pak. Dia ada server. Ada servernya juga. Nah, si servernya endpoint manager yang akan push informasi kondisinya ini seperti apa. Nah, dia tinggal bilang, ya udah ini comply. Nah, Bapak dari sisi nanti kalau ada orang audit datang, Bapak tinggal bilang ya udah lihat di sini, udah gitu. Dengan info yang didapat dari si endpoint manager, si Master 360 ataupun third party yang lain. Seperti ini nggak takut di bawah NAT karena IP-nya mau dideteksi sendiri. Gitu kan dari atas gitu kan. Kalau dari atas ada yang NAT. Mungkin saya kasih reference kita salah satu yang terbesar di Indonesia kayak Telkom Indonesia pakai ini untuk memaintain 24.000 notebooknya mereka. Gitu. 24.000. Ya, jumlahnya kurang lebih mirip-mirip lah. Gitu. Ya. Oke. Nah, ini saya kasih overview, kalau detail bisa jauh lebih banyak lagi, cuman di sini saya ngasih gambaran bahwa kita ada solusi untuk istilah kalau related ke ISO. Jadi saya bisa baca configuration, saya bisa push configuration, dan saya bisa maintain configuration. Dan seperti ini uniqueness kita. Asal agennya ada di sana. Ya. Asal agennya. Dan kita bisa, ini gitu Pak, kita push agentnya. Selama kita tahu local administrator passwordnya apa. Bisa nggak tanpa kelihatan? Maksudnya? Bisa. Artinya bahwa ketika mereka masuk gitu ya, ini salah satu bagian dari ya gimana, jangan terkesan, tapi yang harus ada. Gini. Waktu kita push install, user nggak tahu apa-apa Pak. User transparan. Even iconnya itu kan biasa kadang-kadang kalau software ke install ada icon di taskbar, itu kita bisa hide. Ya. Even dari add remove control panel mereka itu bisa nggak kelihatan juga. Yang penting kita tahu password adminnya. Iya. Sana. Ya. Jadi waktu kita push, kita install, user itu benar-benar nggak tahu apa-apa. Gitu. Ini didesain karena klien juga minta kayak gini Pak. Oke. Nah, ini yang related ke desktop, notebook, dan server. Oke. Nah, kalau related ke Master 360, nah ini yang untuk memaintain iOS, Android, even kita bisa maintain Windows Phone 8, BlackBerry, Symbian, which is Symbian bisa? Bisa.
Sudah nggak ada. Symbian. Itu siapa dulu kan? ActiveSync. Oh. ActiveSync. Oke. Nah, Mas 360 itu sebenarnya apa sih? Nah, Mas 360 itu pertama melakukan yang namanya mobile device management. Oke. Yang kedua ini hardware ya? Software, Pak. Ini cloud, Pak. Ini udah running di cloud. Oh. Jadi IBM menawarkan ini pertama kali pasti bilang subscription. Bapak tadi pakai Google Mail kan? Well, it's similar, something like Google Mail, maksudnya modelnya, Bapak cuma bayar, pakai. Nah, itu Mas 360 modelnya seperti itu. Bapak bayar per tahun, pakai. Tapi kerahasiaan kami, Oke, kerahasiaan. Nah, ini itu yang isu itu ketat banget itu. Kalau mau kerahasiaan, Pak, saya bisa ngasih list of certifications related security. Kita dengan apa aja. Nah, kalau Bapak membaca marketing slide-nya, Mas 360 akan menyatakan diri sebagai MDM cloud provider yang paling certified di seluruh dunia. Nah, kalau kita ngomong paling certified, biasa kan yang paling paranoid. Enggak, biasanya gini, ketika kami di audit itu, seringkali mereka menanyakan bahwa ketika data kami, password kami itu diambil oleh pihak ketiga, maka kita nggak ambil password kejadian. Kita nggak ambil password. Oh, gitu ya. Kita nggak ambil. Karena apa? Nah, makanya saya jelasin. MDM. Nah, ini saya ngomong document collaborations. Ini saya ngomong container, Secure mail, dan enterprise gateway. Ini apa yang dilakukan oleh Mas 360. Kalau MDM itu seperti inilah Pak, intinya configuration and security lah, inilah ya. Ini configuration. Bapak ada kebutuhan untuk mendeteksi aplikasi apa aja yang ada di jika memungkinkan sudah include sih. Semua yang ada di itu Yang semua notebook, ada di Android itu laptop. kedetek semua. Ya. Even Bapak kalau mau trial bisa trial. Oh, Oke. Nah, dokumen collaborations ini kita bisa dokumen sharing, Mbak. Nah, kenapa tadi saya nanya Bapak punya SharePoint atau segala macam? Kita bisa integrasi dengan lokal SharePoint atau dengan Office 365. Misalkan saja ada kebutuhan yang agak aneh ya, artinya bahwa dokumen-dokumen ini hanya boleh di email ke email tertentu. Exactly. Nah, ini saya mau ngomong kontainer di sini. Ini kita ngasih web, kita ngasih app, kita kasih mail. Saya bisa kasih video demonya sih. Nah, mail yang ini itu sebenarnya kita kasih mail client. Ada satu aplikasi mail client. Misalnya, let's say tapi dia boleh pakai mail client yang lain. Oh, enggak Pak. Jadi gini. Kenapa kita ngomong mail client, pakai mail client yang di sini? Karena kita implement yang namanya data loss protection. Bapak familiar juga dengan? Berarti ya, bukan gini. Jadi si mahasiswa tadi harus pakai mail client itu atau ya, harus pakai mail clientnya si Mas 360. Oh. Kenapa? Karena kita nambah feature security di situ, Pak. Jadi gini, kalau saya ngomong, pakai emailnya yang standarnya dari iOS, kan feature security ya itu aja. Ya. Dia kalau mau feature security harus di level mail server. Bagaimana memaksa mereka nge-push mereka untuk harus pakai mail client? Kita bisa ngomong begini, kalau device itu nggak di manage oleh si Mas 360, dia nggak bisa tarik mailnya. Ya, ini policy-nya harus. Artinya gini, keamanan itu berbanding terbalik dengan kenyamanan ya. Saya harus tetap membuat supaya mahasiswa saya merasa nyaman, tidak seakan-akan wah ini di mata-matai dan sebagainya. Oke. Ya. Sedikit cerita dulu, dan saya sedang berpikirkan gimana. Nah, tadi Bapak bilang, saya mau itu dong, whitelist, blacklist email address. Saya bisa bilang begini, kalau ada email ditarik, email ini boleh di forward hanya ke domainnya Unair aja. Gitu. Atau bilang, ini dokumen email ini ada attachmentnya, attachmentnya nggak boleh di forward. Ada attachmentnya nggak boleh dibuka di luar Office 365. Itu bisa kita maintain seperti itu. Dan misalnya dokumennya, attachmentnya itu dibuka, Bapak bisa bilang, dokumen ini, atau even body emailnya, ini nggak boleh di copy paste ke SMS. Gitu. Jadi kita mensecurekan data juga. Jadi nggak cuma mensecurekan device. Jadi gini, kalau MDM ini securing the device. Oke. Kalau kita ngomong ini securing data. Gitu. Jadi data yang ada di dalam mobile device dan di dalam kontainernya si Mas 360 itu bisa dijagain, Pak. Yang dengan konsepnya data loss protection tadi,
Jadi even body email, body app, data yang Bapak bikin pakai mobile application itu bisa dibilang, oh ini walaupun dia bisa, kan kalau Android kan ya pencet lama, drag, copy, nah oh gue mau SMS deh, ini datanya, itu bisa di blok. Kecuali capture di foto. Capture foto, oke. Di dalam specific applications yang udah di wrap dengan kontainer kita, itu screenshot bisa kita matiin, Pak. Gitu ya. Sampai segitu ya. Iya. Sorry, tapi hanya fonter. Iya, kecuali borrow phone. Itu lain cerita. Tapi bisa gini kan? Ini kalau nggak salah nih, waktu itu pernah dijanjiin. Kalau saya masuk kampus ya Unair pakai device kita, maka feature fotonya dimatiin. Bisa. Cuma kita nggak mau kayak gitu pasti. Nggak, ya Bapak, jadi itu kan cuma ide doang. Ide, jadi kalau kita geofencing, jadi kalau masuk ke koordinat tertentu dengan jarak tertentu, saya mau apply kan policy apa? Policy seperti apa terserah Bapak. Kalau tadi sampai bilang, oh ini tahu ini gedung data centernya Unair, oke ini kamera harus mati, ya udah kita bisa apply hal seperti itu. Jadi feature kamera di Samsungnya itu mati. Mati. Tapi GPS-nya bisa dinyalakan secara spy gitu ya? Ya. Oh, GPS-nya harus nyala terus gitu kan? Sebenarnya kita nggak ngomong GPS, handphone sekarang nggak ada yang pakai GPS chip juga sih ya. Pakai apa istilahnya? Assisted GPS. Assisted GPS ya, itu bisa kita enable dari remote. Gitu. Jadi location trackingnya itu di force harus nyala gitu ya? Ya. Nah, ini ngitungnya per user ya? MAS itu? MAS kita 2 model Pak. Kita nanya berapa device atau berapa user account. Atau apa dan ini? Atau. Kalau kayak Oracle gitu. Itu yang per user yang akses atau per prosesor. Oh iya, ada. Pintar ya. Kalau itu saya bilang ya, itu masalah licensing komersil nanti saya serahkan ke sales aja lah ya. Kita ngomong teknologi Pak, Tapi saya bisa kasih tahu bahwa tipenya ada ngitung berapa device atau berapa user account. Kalau berapa user account itu biasanya 1 user account. Tapi ini cloud langsung ya, server kami ya. Ya. Tapi kalau Bapak mau on premise pun kita bisa provide. Hybrid gitu ya. Sebagian di kami betul. Tapi ya sekali lagi kalau tadi